Halo semuanya, kita kembali lagi ke channel ini. Ya, hari ini kita akan belajar terkait termodinamika ya. Mungkin sedikit berbeda dari pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Ini kita fokus kepada mencari atau menghitung koefisien fugasitas gas dengan menggunakan persamaan keadaan Redlich-Kwong atau equation of states Redlich-Kwong. Nantinya kita akan menghitung dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Dan kita untuk membahas fugasitas pasti tidak lepas dari kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa atau disebut dengan liquid vapor equilibrium, karena ini yang kita tinjau adalah fasa uap dan cair. Untuk sistem kesetimbangan fasa yang akan kita hitung ini antara lain pada sistem amonia, CO2 dan H2O. Persamaan yang umum ya untuk kesetimbangan fasa yaitu ada P kali YI PI. Ini merupakan bentuk dari kesetimbangan di fasa uap sama dengan Fi0 Xi gamma I, dan ini merupakan untuk fasa cair. Ini kita jelaskan dulu satu persatu. P ini merupakan tekanan sistem, Yi merupakan fraksi mol pada gas, sedangkan Pi ini merupakan fugasitas. Ini akan kita hitung nanti. Sama dengan Fi0 ini merupakan fugasitas fasa cair pada tekanan 0 atm dan pada temperatur tertentu, kali Xi merupakan fraksi mol di fasa cair, dan gamma I merupakan koefisien aktivitas. Nah, koefisien aktivitas ini nanti bisa didekati dengan menggunakan beberapa persamaan seperti Uniquark, NRTL, atau persamaan-persamaan lainnya. Nah, di sini kita fokus, sekali lagi kita fokus kepada Pi atau fugasitas. Nah, karena ini menggunakan persamaan Redlich-Kwong atau persamaan keadaan Redlich-Kwong, ada beberapa aturan yang harus kita turuti ya. Ini merupakan ini secara keseluruhan merupakan persamaan mencari fugasitas dengan pendekatan persamaan keadaan Redlich-Kwong. Nah, pertama kita cari A dulu. A sama dengan dalam kurung pangkat 2 sigma YI akar AI. AI ini nanti dihitung dengan menggunakan persamaan ini. AI sama dengan 0,42748 kali PRI per TRI pangkat 2,5. PR ini merupakan tekanan reduksi. Tekanan reduksi ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan P per PC. P itu merupakan tekanan sistem bagi PC. PC itu merupakan tekanan kritis. TR juga temperatur reduksi. Temperatur reduksi ini nanti bisa dihitung dengan TR sama dengan T sistem bagi dengan T kritis. Sedangkan B sama dengan sigma YI kali BI. Ini nanti bisa kita jabarkan jadinya Y1 B1 tambah Y2 B2 tambah Y3 B3. Kemudian kita untuk menghitung Z. Menghitung Z merupakan persamaan kubik ya. Ini akan diselesaikan oleh MATLAB, nanti akan kita tuliskan bentuk skripnya, yaitu dimana Z3 kurang Z2 tambah A kurang B kuadrat kali Z sama kurang AB sama dengan 0. Nah, lanjut pada slide selanjutnya itu adalah sumber persamaan yang saya peroleh. Persamaan ini saya peroleh dari jurnal oleh Petrowski, Rozak, dan Kujaska dengan judul paper Thermodynamic Model of Chemical and Phase Equilibrium in the Urea Synthesis Processes. Ini bisa dilihat di jurnal, nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Ini merupakan jurnal tahun 1998 dan diminta kita untuk menghitung koefisien fugasitas gas pada temperatur 200 derajat Celcius dan tekanan 170 atm. Ini diketahui fraksi molnya. Nah, temperatur kritis ini kita ini banyak sekali informasinya di dalam internet. Ini kebetulan saya dapatkan di Wikipedia. Temperatur kritis untuk amonia 400 Kelvin, CO2 300 Kelvin, dan H2O 647 Kelvin. Sedangkan tekanan kritisnya adalah 111,3 atm untuk amonia, 72,8 untuk CO2, dan H2O nya 217,7 atm. Nah, oke, mari kita hitung ke dalam bentuk MATLAB. Nah, kita masukkan dulu data-data yang diketahui. Kita masukkan dulu temperatur sama dengan
200 derajat Celcius. Kita ubah dulu dalam bentuk Kelvin, ditambah dengan 273,15, terus P sama dengan 170 atm tadi. Kemudian kita masukkan nilai si fraksi mol dulu. Fraksi mol sama dengan untuk amonia dulu 0,3, 0,4 0,3, 0,4 dan 0,3. Oke, ini perlu dicatat bahwa yang pertama adalah amonia, CO2 yang kedua, dan yang ketiga adalah uap air. Kita buat dulu nih. NH3 adalah komponen pertama, CO2 adalah komponen kedua, dan komponen ketiga itu adalah H2O atau air ya, H2O. Oke. Kemudian baru kita masukkan TC dan PC nya ya. TC nya sama dengan TC, masukkan TC yaitu ada 405,56, 304,19, 647,01. Oke, terus kemudian masukkan nilai PC atau tekanan kritis. Masukkan ini ada 111,3 atm, 72,8 atm, 217,7 atm. Kemudian baru kita cari PR ya. PR ini adalah tekanan reduksi. Tekanan reduksi ini bisa dicari oleh P system dibagi dengan PC. Untuk TR temperatur kritis, temperatur reduksi sama dengan T sistem dibagi dengan temperatur kritis. Oke. Kemudian baru kita cari AI. Nah, AI ada di rumus di depan. Kita pindahkan dulu. AI sama dengan 0,42748 kali PR dibagi TR pangkat 2,5 pangkat 2,5. Kemudian cari BI sama dengan 0,08664 kali PR bagi TR oke. Nah, kemudian baru kita cari A sama dengan buka kurung sum Y kali square root SQ RT AI square root yang ditutup, kemudian ditutup sumnya, kemudian jangan lupa dikuadratin ya, karena kalau kita lihat di persamaannya itu sumnya dikuadratin, sumnya itu di dalam kuadrat. Kemudian kita hitung B sama dengan sum Y kali BI. Oke ya, jangan lupa untuk ini jangan lupa kali titik ya, kan titik itu adalah perkalian skalar. Nah, kemudian udah siap semua. Kemudian selanjutnya adalah kita untuk menghitung Z. Nah, Z ini kita dalam bentuk fungsi Z sama dengan fungsi Z ya. Fungsi Z kita buat dalam bentuk ini. Fungsi Z sama dengan Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 2 ditambah A kurang B pangkat 2 dikali dengan Z. Jangan lupa sebelum bintang atau kali dikali dengan dot untuk perkalian skalar, kurang A kali B.
Nah, oke, kita tutup. Nah, ini persamaan untuk Z. Nah, untuk mencari nilai Z sama dengan F0 fungsi Z, 1. 1 itu merupakan tebakan ya. Tebakan awalnya adalah 1, kemudian baru kita hitung nilai PSI. Nah, Pi ya, bukan PSI, Pi. Nilai PI sama dengan karena learn kita buat EXP ya, EXP BI B kali, jangan lupa titik tutup buka kurung, Z kurang 1 kurang. Nah, kalau di MATLAB nggak ada len, yang ada log ya. Log ini sama dengan len ya. Len Z kurang B, kemudian ditambah A bagi B dikali, jangan lupa titik, kali BI bagi B kurang 2 titik kali square root SKRT AI bagi A titik kali log, nggak ada len ya, yang ada log 1 tambah B bagi Z. Nah, udah selesai. Jangan lupa kurungnya ditutup. Yang kemudian kita jangan lupa tekan run. Nah, hasilnya adalah berapa? Kita lihat. Nah, ini adalah fugasitas. Yang kolom pertama ini merupakan fugasitas amonia. Yang ini adalah CO2, sedangkan ini adalah H2O. Nah, ingin kita lihat nilai Z-nya berapa. Oke, kita buka kurung ini, nilai Z-nya berapa. Nah, kita lihat faktor ini adalah 1,3027. Nah, ini untuk ya, Z-nya 1,3027. Kita lihat nilainya berapa, apakah benar sama dengan 0. So, kita cek. Oke ya, ini betul Z-nya sama dengan 0 ya, mendekati 0, ditutup aja. Nah, jadi seperti itu cara menghitung fugasitas pada sistem amonia, CO2 dan H2O. Nah, ini kita cek dulu apakah persamaannya ini benar. Kita cek lagi, mungkin ada silap ya untuk cross check terakhir. Ini 405,56 data 5,6 TC-nya. Oke, udah benar. Garis 467 sekian, betul. Ini sama. PR sama dengan P reduksi, sama dengan PPC, TRT per TC. AI-nya sama dengan 0, AI-nya 0,42748 kali PR bagi TR pangkat 2,5, udah benar. BI sama 0,0864 kali PR bagi TR, oke, udah benar. Kemudian Z, A sama dengan sum Y kali square root TAI 1 dikuadratin, betul ya, ini AI square root, oke, sum Y1 kali BI, oke. Z sama dengan Z pangkat 3 Z pangkat 3 Z pangkat 2 kurang Z pangkat 2 tambah A kurang B kuadrat kali Z kurang AB, benar. Terakhir adalah PI EXP BI bagi B kali Z kurang 1 log Z kurang B tambah A kali A per B BI per B kurang 2 square root AI log 1 tambah BZ. Oke ya, udah sesuai semua.
inilah hasil perhitungan untuk fugasitas. Hasilnya adalah fugasitas amonia 0,8, 0,8, CO2 0,9881 dan H2O dan 0,6. Sekian ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komen. Terima kasih. Halo, maaf tadi sepertinya ini ada kesalahan ya. Ini bukan kali ya. Ini harusnya pangkat. Ya, ini akan saya koreksi dulu. Jadinya kisaran. Nah, ini baru dapat seharusnya. Ya kan nggak mungkin pada tekanan tinggi nilai Z-nya tadi 1 sekian ya, harusnya 0, sekian, 0,56 karena tekanan tinggi. Jadi faktor compressibility-nya itu di bawah, bisa lebih cenderung di bawah 1. Nah, ini baru hasilnya lebih masuk akal ya. Taran. Nah, ini hasil yang sebenarnya. Tadi saya mohon maaf ya, ada kesalahan di sini. Tadi kan ini bintang 2 harusnya pangkat 2 ya. Karena rumusnya itu adalah pangkat 2. Nah, ini rumusnya. Yaitu adalah pangkat 2, Z pangkat 2. Nah, ini udah saya perbaiki ya. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat seperti ini ya. Baik ya, terima kasih.